Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita akan mencoba melakukan UBL atau unlock bootloader terhadap perangkat tablet Sony tipe SGP 511 yang seri WiFi ya. Kan ada dua tipenya, ada satu yang 4G LTE dan yang satu WiFi. Kalau yang sedang akan kita coba ini adalah yang seri WiFi. Baik, nanti kita akan menunjukkan tahapannya. Pertama kita pastikan dulu bahwa ini sebenarnya posisi sudah dilakukan upgrade sistemnya. Kita bisa lihat di about ini versi Androidnya sudah versi 11 ya. Kalau ini bawaan perangkat ini versi 4, sehingga bagi teman-teman yang akan melakukan upgrade ke Android versi 11 global, maka pertama apabila bawaan Androidnya masih 4, maka harus di flash ke Android 6. Dasar Android 6 itulah yang nanti bisa diterapkan UBL yang akan ditunjukkan di video berikut. Nanti kita akan beralih ke perekaman layar dan kita akan tunjukkan tahapan-tahapannya. Yang pertama harus dipersiapkan adalah yang jelas perangkatnya sendiri, yang kedua kabel mikro sesuai tipe kabel yang dibutuhkan untuk tablet ini. Tablet ini keluaran tahun sekitar 2014 ya, jadi otomatis bawaan Androidnya masih sesuai zaman itu, tapi sehingga untuk saat ini tidak bisa menjalankan aplikasi yang sudah menuntut kebutuhan versi Androidnya minimal versi 10, sehingga kita akan ini endingnya akan sampai pada upgrade Androidnya. Tapi untuk tahap awal ini kita akan bagi video ini beberapa sesi atau beberapa capture. Yang pertama kita akan melakukan UBL, karena UBL ini kuncinya gitu. Pertama kita, kalau UBL ini berhasil, maka nanti kita akan melanjutkan ke TWRP dan melakukan custom ROM untuk melakukan upgrade ke Android 11. Oke, kita beralih ke tangkapan layar. Mungkin di video ini tidak akan ditunjukkan sampai pada akhirnya, tapi yang paling penting adalah kita menunjukkan tahapannya dan bahan-bahan apa yang dipersiapkan sehingga proses ini bisa berjalan dengan baik. Pertama, kita teman-teman mesti memastikan bahwa status UBL yang ada dalam settingan perangkat ini adalah mengizinkan, atau kalau berstatus diizinkan untuk dilakukan unlock bootloader. Harus berstatus allow yes. Kalau tidak, maka proses ini tidak bisa dilanjutkan. Kalau ini memang terbukti berstatus pada pengaturan konfigurasi tablet, memang berstatus mungkin diperbolehkan untuk dilakukan UBL. Oke, kita beralih ke tangkapan layar. Pertama kita pastikan internetnya sudah terkoneksi. Teman-teman bisa menggunakan WiFi atau data. Di Google kita ketikkan UBL Sony ya, terus di enter. Nanti kita pilih yang Sony Developer World. Di situ nanti kita klik unlock bootloader. Kita akan diarahkan ke halaman pengembang untuk menuju pada tipe perangkat yang kita gunakan. Nah, yang perlu kita persiapkan selain perangkat adalah kalau untuk seri WiFi ini data yang perlu dipersiapkan adalah ID ya, atau setara dengan email.
Ini yang nanti akan kita masukkan. Baik, kita langsung menuju ke perangkatnya. Yang perlu diperhatikan di sini adalah di bagian di sini ada semacam petunjuk untuk proses unlock bootloader. Coba kita klik di tulisan how to unlock bootloader. Nah, di sini ini sebenarnya secara pentahapan sudah dipandu oleh Sony developer bahwa untuk melakukan unlock bootloader yang perlu dipersiapkan adalah beberapa driver. Yang pertama USB driver, ini yang akan kita download. Yang kedua adalah platform tools. Jadi kita akan download dua perangkat ini. Baik, oke, kita klik download Google. Ini ada semacam pernyataan, tinggal kita klik menyetujui dan dilanjutkan dengan klik download. Makanya proses download sudah berjalan, kita tunggu sampai selesai. Terus kita balik lagi, kita klik lagi download yang kedua, yaitu download platform tools. Ini juga sama, akan diarahkan ke halaman. Kita di sini penekanannya bahwa kita harus menyesuaikan dengan platform OS pada perangkat komputer atau laptop yang kita gunakan. Ini kita menggunakan, karena saya menggunakan OS Windows, maka yang kita klik pilihan Windows. Ini ada 3 pilihan, ada Mac dan Linux. Oke, ini sama juga, ada semacam beberapa. Ini kita tinggal klik I have read and agree, terus kita download. Jadi dua tools ini wajib. Kita akan memilih perangkat untuk merequest atau meminta kode unlock sesuai perangkat yang kita gunakan. Oke, kita pilih karena ini seri Xperia Set Wi-Fi, maka kita pilih yang ini, seri Xperia Tablet Set Wi-Fi. Nah, kita arahkan di sini. Di sini posisi diminta memasukkan email atau ID. Oke, kita masukkan ID yang ada pada perangkat. 20.000 Oke, kurang lebih angkanya 13 digit. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 ya. 16 digit ya. Coba kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Terus kita centang 2 ini. Ini akan muncul nomor unlock, kode unlock hasil request berdasarkan email atau ID. Ini kita copy saja. Copy, oke. Ya, teman-teman, setelah dilakukan download, maka kita pastikan di bagian download sudah terbaca 2 driver yang tadi kita download. Karena berekstensi zip, maka kita harus melakukan ekstrak. Kita ekstrak pertama USB drivernya. Ini saya sudah ekstrak sebenarnya, sudah siapkan di sini. Sudah ekstrak. Ini yang penting, ini sudah diekstrak. Ini zip, terus ini sudah diekstrak. Isinya gini, sudah diekstrak. Yang kedua juga kita ekstrak, yang yang platform tools itu diekstrak. Terus setelah kan kita sudah
mengambil kode unlocknya. Sekarang kita akan melakukan instalasi atau install driver. Oke, kita menuju ke device manager untuk menambahkan perangkat. Klik di bagian atas atau di sembarang tempat, terus di bagian action kita klik add legacy hardware ya. Oke, kita next. Terus kita pilihan kedua, terus next lagi, terus kita klik have this. Kita klik browse untuk mengarahkan ke posisi USB driver yang sudah diekstrak. Kita klik yang Android-nya, terus kita open, terus oke. Kita klik lagi, next lagi, next. Proses install selesai. Nanti di sini akan muncul Android ADB interface. Ini menandakan bahwa install driver awal sudah berhasil ya. Oke, kita minimize dulu. Kita menuju ke platform tools. Saya menyarankan untuk di copy saja ke drive C sehingga prosesnya bisa lebih mudah ya. Ini saya sudah pindahkan ke drive C, isinya sama. Di sini kita akan mengeksekusi untuk proses unlocknya. Sebelum itu perlu teman-teman memastikan bahwa opsi pengembang telah diaktifkan. Terus kita mengaktifkan USB debug untuk proses biar bisa didetek perangkatnya. Oke, kita lanjutkan. Kita klik di bagian address barnya, kita ketikkan cmd. Oke, kita akan masuk ke posisi mode command prompt. Oke, di editor command prompt kita akan mengetikkan perintah fastboot device. Nah, untuk masuk ke mode fastboot maka perangkat harus kita matikan. Ini posisi kita matikan. Kita matikan perangkat. Masuk ke mode fastboot dengan cara menekan tombol atas, volume atas, ditahan. Terus kita colokkan kabel USB. Nanti indikator akan berubah menjadi berwarna biru, berarti kita sudah masuk di mode fastboot. Oke, kita setelah mengetikkan fastboot device, kita akan enter. Nah, normalnya akan terbaca status seperti itu ya, ada semacam status perangkatnya. Terus kita akan lanjutkan ke tahap kedua, yaitu kita akan melakukan unlock OM atau bootloader dengan mengetikkan perintah fastboot OM unlock. Fastboot OM unlock spasi kosong kali ini kita angka setelah ini, yang dimaksud adalah angka atau kode unlock yang tadi telah kita ini yang telah kita request pada Sony Developer.
kita copy saja. Nah, kita tambahkan di sini. Oke. Kalau sudah sampai ke tahap ini sebenarnya proses ini kita lihat, kita pastikan lagi sebelum kita eksekusi, kita pastikan lagi di device manager sudah terbaca 2 driver. Nah, ini sebenarnya ada satu kali instalasi lagi ketika muncul status S1 boot device kalau tidak salah. Tapi karena ini sudah dilakukan install tahap kedua, maka sudah terbaca Android ADB interface tapi tanpa tanda seru. Jadi sudah 2 gini. Ini yang normal ya. Kalau ini sudah oke, sudah berarti perangkat ini sudah didetek, sudah bisa masuk pada mode fastboot. Dan ini ketika kita melakukan enter maka unlock itu sudah berhasil dilakukan, atau di tahap ini sebenarnya dianggap sudah selesai karena permasalahan utama di proses unlock bootloader adalah di perangkat yang tidak dikenali di device manager. Ini masalah utamanya gitu. Jadi ini teman-teman lihat, ini sudah didetek, berarti tidak ada masalah. Maka ketika perintah ini kita eksekusi dengan menekan enter, maka proses unlocknya sudah boleh dikatakan berhasil. Nanti akan ada status oke. Kita lihat. Intinya teman-teman pastikan bahwa lampu indikator pada perangkat berwarna biru. Itu artinya kita sudah berada pada status boot mode fastboot ya, sehingga proses ini dianggap selesai. Oke, kita kembali. Ini kalau ditekan enter maka prosesnya sudah selesai. Tapi ini kan yang dipakai untuk bahan praktek adalah perangkat yang sudah berhasil dilakukan install atau dilakukan upgrade Android ke Android 11. Jadi nanti itu kita akan lanjutkan di tahap 2 atau bagian kedua. Ini saya anggap bagian pertama selesai ya. Mungkin sekian dulu. Terima kasih atas perhatian. Mohon dukungannya untuk menekan like, subscribe agar channel ini bisa berkembang, dan sampai jumpa di bagian kedua, atau kita akan melanjutkan sampai pada proses upgrade ke Android 11. Terima kasih. Salam. Ayo mencoba sendiri.